Ya. Oke. Jadi PC pertama yang gue rusak itu waktu gue masih SMP. Waktu itu masih operating sistemnya Windows 95 tuh. DOS sama Windows 95. Yang gue notice banget tuh perbedaannya antara PC waktu itu sama zaman yang sekarang adalah dalamannya ya. Jadi PC waktu itu dalamannya tuh sama sekali nggak menarik sih buat dilihat. Kalau belum melihat nih, ini contoh PC waktu tahun itu. Jadi memang tidak didesain untuk bisa dinikmati untuk dilihat gitu. Jadi sangat berbeda sama PC zaman sekarang ya, kalau lu lihat itu memang dalamnya itu didesain sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sangat menarik buat dilihat, ada lampunya dan segala macam gitu. Dan di situ gue punya kesimpulan kayaknya memang kayaknya PC zaman sekarang itu memang ditujuin buat orang-orang bisa tertarik dan pengen ngerakit komputernya sendiri gitu. Susah nggak sih ngerakit komputer gitu? Sebenarnya sih nggak sih ya. Jadi kalau ada orang gitu ngomong sama gue, kan gue bilang, gue bikin komputer gue sendiri. Wah, lu rakit komputer lu sendiri? Gila. Nggak gila juga sih sebetulnya. Kalau ngerakit komputer itu bukan berarti gue solder lagi dari awal semuanya. Si IC-nya, habis itu si chip-chipsnya gitu. Nggak, bukan gitu. Jadi ngerakit komputer sendiri itu maksudnya adalah assembly barang yang udah ada. Jadi produk-produk yang memang udah dijual sama yang bikinnya gitu. Jadi sebenarnya gampang, cuman mungkin ada beberapa orang yang takut buat coba, takut rusak, takut apa gitu. Terus ataupun juga kayak kayaknya ribet ya gitu. Makanya gue coba share pengalaman gue yang belajar sendiri ini dengan korban beberapa PC. Mudah-mudahan apa yang gue share ini bisa membuka mata orang-orang yang belum pernah ngerakit desktop sama sekali ataupun PC sama sekali untuk berani mencoba merakit PC-nya sendiri. Pertama kita mulai dari minum kopi dulu. PC itu kan personal computer ya. Personal computer itu ada macam-macam, ada desktop, ada laptop gitu. Yang kita mau bikin ini desktop. Jadi dalam merakit desktop itu yang paling penting ada 3 hal ini ya. Ini soalnya kalau lo mau beli ini mesti klop. Kalau nggak klop ntar bisa berabe ntar lo. Jadi yang pertama itu adalah motherboard, terus ada CPU atau Central Processing Unit. Biasanya kalau orang tuh nyebutnya prosesor. Terus yang ketiga RAM, Random Access Memory. Nah ini tiga ini sangat berhubungan. Jadi kalau misalnya beli yang satu, serinya mesti sama yang ini. Jangan sampai lu misalnya beli prosesor yang memang nggak kompatibel sama si motherboard yang ini. Gitu. Jadi lu mesti tahu daripada ntar lu salah beli kan sayang uangnya. Nah beruntungnya gue disupport kali ini buat bikin ini. Gue disupport sama Asus. Asus tuh dia punya 2 seri yang sangat terkenal dari Asus tuh. Ada satu seri ROG atau Republic of Gamers itu. Kebanyakan gamers sudah pernah tahu lah. Terus yang kedua ada TUF. Yang TUF gue mau bikin buat komputer streaming. Yang ROG gue mau bikin buat main gamenya. Jadi biar kepisah. Yang main game sama yang streaming kepisah. Kenapa gue bikin 2? Karena gue disupport, gue nggak beli. Kalau gue beli, mungkin gue beli satu aja yang canggih banget. Jadi yang pertama ini kita mau build yang komputer streaming ya, dari TUF. Oke, gue dikasih TUF Gaming Z490, ini motherboard, prosesor, sama RAM. Nah ini 3 hal yang penting tadi gue bilang ya, gue jelasin. Jadi kadang-kadang gini, prosesor itu dia ada jenisnya. Terutama tuh soketnya gitu ya, bentuknya soketnya. Jadi kalau lu cari prosesor, usahain yang soketnya memang sama si motherboard ini gitu. Contohnya gini, katakanlah ini prosesor dengan soket LGA 1200. Lalu bisa cek juga di sini motherboardnya itu apakah sama apa enggak si soketnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak sama, ntar nggak bisa masuk ke sini. Terus kemudian yang perlu diperhatiin adalah si RAM ini. Kenapa? Karena RAM itu ada jenisnya. Ada DDR2, DDR3, DDR4. Kalau misalnya nggak support motherboardnya dengan DDR3, jadi nggak bisa nyala ntar. Jadi motherboardnya dulu lihat, dia support prosesor tipe apa soketnya, terus juga RAM DDR berapa gitu minimal. Nah itu yang lu mesti perhatiin bener-bener. Ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Gue mulai dari motherboard. Ini motherboardnya dari TUF. Cakep banget ya, hitam gini. Motherboard itu apa sih? Jadi motherboard itu persis sesuai namanya, motherboard, induk. Jadi dia adalah induk di mana semua komponen-komponen lainnya diinstalkan ataupun ditanamkan gitu. Ada apa aja di dalam motherboard itu? Wah,
lumayan ada banyak sih. Gue coba jelasin satu persatu ya. Yang paling inti itu yang pasti ada tempat buat prosesor atau CPU ya, Central Processing Unit. Ini di sini tempat buat prosesor. Habis itu dia ada tempat buat jack audio ya. Jadi ada fasilitas onboardnya gitu. Bukan jelek, cuman ya secukupnya. Terus ada RAM, terus ini buat M2 di sini. Terus di sini buat SATA, ini bisanya buat hard disk tuh. Kalau hard disk tuh nyambungnya ke sini ke SATA. Ini slot buat power karena motherboard ini butuh untuk dikasih listrik. Yang umumnya ada satu di sini, satu lagi di sini. Terus ada slot buat card. Nah ini nih, card ini sangat berpengaruh ke ukuran ataupun jenis motherboard. Jadi jenisnya kan motherboard tuh setahu gua ada 4. Jadi ada yang i-ATX yang ekstra banget ya, yang paling ini, yang paling besar. Kalau lu lihat ada komputer yang gede banget gitu ya, yang ukuran tower istilahnya, itu pasti sasisnya i-ATX. Jadi yang memang slot ininya ada banyak. Terus di bawah itu ada ATX biasa, habis itu ada micro ATX, habis itu ada terakhir yang paling kecil ada mini ITX. Macam-macamnya itu memang tergantung sama slot ini. Gitu. Nah, slot ini sebenarnya fungsinya untuk nempelin card, jadi lebih ke additional feature untuk si motherboard. Additional feature tuh misalnya contoh gini, tadi kan gue bilang sebenarnya di dalam sini udah ada untuk grafis gitu, ataupun ada onboard VGA card gitu. Tapi untuk keperluan yang segitunya aja gitu. Nah, untuk yang lebih advance misalnya katakanlah lo mau main game yang resolusinya gede banget, yang kecepatannya gimana segala macam. Nah, lo butuh VGA card yang di luar daripada onboard. Jadi kartu VGA card sendiri. Nah, itu kartu VGA card sendiri itu diinstalnya di sini, di slot ini. Dan biasanya normalnya memang VGA card itu yang paling atas tuh, karena dia lebih dekat ke CPU-nya nanti. Jadi semakin banyak kebutuhan lo untuk slot ini, nah berarti lo mesti pilih yang lebih panjang lagi si motherboardnya. Satu lagi contoh keperluan dari card itu misalnya begini. Ini kan USB-nya ada lumayan banyak ya, ada 1, 2, ada 3, 4, terus ada USB-C. Lo butuh USB lebih banyak lagi, nggak tahu lo mau colokin apa gitu dalam USB-nya. Itu ada namanya USB hub, itu juga card bentuknya nambah gitu. Fungsi slot itu. Jadi semakin banyak lo butuh slot, jadi semakin besar motherboard yang lo butuhin. Terus yang di ujung sini nih, ini ada SATA slot nih. SATA slot. SATA itu adalah koneksi ke hard disk. Kan kalau komputer pasti ada hard disk dong. Nah, hard disknya itu nyambungnya ke sini nih, nanti ke SATA slot ini. Sekarang tinggal beberapa komponen yang tadi gue bilang berkaitan besar ataupun berkaitan erat sama si motherboard ini. Oke, next. Tadi udah motherboard. Sekarang kita ngomongin yang berhubungan erat sama motherboard. Ini adalah prosesor. Apa sih fungsinya, atau sebenarnya prosesor itu apa sih? Ini namanya kan sebetulnya CPU ya. CPU, Central Processing Unit gitu. Atau lebih dikenal dengan prosesor. Jenisnya ada macam-macam. Tapi yang buat di sini kita pakai Intel nih. Kita pakai Intel punya. Kalau gua ibaratin, kalau motherboard ini adalah badannya, maka prosesor itu adalah otaknya gitu. Jadi kecepatan sebuah komputer mengeksekusi tugas itu tergantung dari prosesornya. Jadi semakin cepat prosesornya, semakin tinggi, semakin canggih, semakin cepat dia kerja tugasnya gitu. Mikirnya cepat banget. Apalagi kalau udah 8 core gitu. Jadi kayak punya 8 kepala gitu. Jadi bisa multitasking. Kerjaan ini sambil bikin kopi, sambil makan nasi goreng, sambil sambil bikin komputer, sambil kesannya gitu. Makin banyak core itu makin cepat multitask yang bisa dia kerjain gitu. Tapi lu perlu ingat, kalau lu mau install komputer ataupun mau ngerakit, coba disesuaikan sama kebutuhannya aja. Jadi kayak misalnya gini, kalau kebutuhan lu cuma buat mengetik, cuma buat browsing, ya kalau lu pakai i9 sih ya overkill jadinya. Jadi kelebihan gitu. Kan nggak bagus buat budget ya. Jadi mendingan budgetnya kan buat yang lain, yang pas-pas aja lah gitu. Kecuali kalau lu misalnya mau rendering gambar ini, wah itu oke, i9 oke. Dan yang ini karena ini buat streaming, kita pakai yang i7 nanti dari Intel. Prosesor tuh yang umumnya ada 2 macam kan ya, ada AMD, ada Intel. Selain itu juga Intel sendiri itu juga soketnya macam-macam. Jangan lupa tadi gue bilang mesti kalau mau beli motherboard dengan prosesor, usahakan memang yang soketnya sinkron. Misalkan ini soketnya kan LGA 1200. Nah ini bisa nih sama si motherboard yang Z490. Nggak ribet ya, jadi jangan lo anggap lu, wah ternyata susah banget nih nyari motherboard ini sama itu.
Lu datang aja kalau misalnya ini karena ini Asus, lu datang ke websitenya Asus, lu lihat kalau misalnya motherboard ini kompatibelnya sama prosesor apa ya gitu. Itu ada di situ kok gitu. Oke, itu prosesor. Terus yang ketiga ini adalah RAM ini. RAM itu kan singkatan ya, RAM, Random Access Memory. Jadi fungsinya RAM ini apa sih gitu? RAM itu tempat penyimpanan data sementara gitu. Berbeda dengan hard drive. Kalau hard drive itu kalau RAM itu sementara. Jadi semakin besar kapasitas RAM-nya, itu juga semakin cepat dia membantu si prosesor tadi dalam mengeksekusi tugas gitu. Katakanlah begini. Kalau meja ini adalah RAM, otak gua adalah prosesor. Katakanlah lu mau ngerakit komputer gitu. Katakan kalau lu punya meja cuma segede gini, RAM-nya cuma segede gitu gitu. Lu mau ngerakit komputer kan berarti karena kecilnya jadi lu cuma bisa taruh motherboard dulu. Habis itu casingnya lu taruh dulu di bawah. Peralatan lain-lainnya tuh lu taruh dulu di bawah. Begitu mau menginstal, lu mesti ngambil dulu, habis itu taruh lagi sini, ambil dulu. Tapi kalau semakin besar si mejanya, akan semakin mudah lu buat assembly ini gitu. Kayak tinggal gini kan, lebih cepat gitu. Jadi gue kayak suka menganalogikan itu dengan meja. Jadi semakin besar RAM-nya, semakin cepat juga dia ngebantu si prosesor tadi untuk melaksanakan tugasnya gitu. Pertama kali kita mau install si prosesornya dulu. Dan yang untuk membantu itu juga, itu ada tanda. Kalau lu perhatiin di sekitar bawah sini, itu ada, apa namanya? Ada segitiga. Ada simbol segitiga. Dan lu lihat di motherboardnya juga ada simbol segitiga. Jadi itu kayak ngasih tahu, segitiga itu taruhnya di sini ya. Match gitu, match. Jadi biar nggak kebalik. Jadi lu nggak perlu takut. Yang penting itunya sama, habis itu ada cowoknya juga sama, udah pasti langsung. Nah jadi kira-kira kayak gitu tuh, udah masuk tuh si prosesor CPU. Terus berikutnya yang kita mesti pasangin tadi adalah si RAM tadi. Nah oke. Ini penting nih. Jadi RAM itu kalau lu lihat di motherboard, ini kan ada 4 slot ya sebetulnya. 1, 2, 3, 4. Jadi lu bisa pasang RAM tuh, bahkan lu bisa pasang RAM cuma 1 sebetulnya. Tergantung kebutuhan kan tadi. Komputer lu tuh mau dipakai buat apa aja sih gitu. Tapi ada aturan masang RAM nih. Dari 4 ini, itu pasti warnanya beda-beda. Kayak ini tuh hitam abu-abu, hitam abu-abu. Jadi kalau lu cuma pasang 2, lu mesti pastiin bahwa RAM ini dipasang di slot yang warnanya sama. Gitu. Jadi misalnya ini, yang pertama kali gue install di yang hitam ini. Terus yang kedua, jangan dipasang di yang abu-abu sebelahnya, tapi dipasang di yang hitamnya lagi. Jadi sebelah sini gue pasang ini yang kedua nih. Nah kira-kira gitu, pasang RAM, tuh udah selesai. CPU udah dipasang, RAM udah dipasang. Next itu kita masuk ke data storage. Ini dia. Mungkin orang tuh kalau ngomongin data storage tuh lebih familiarnya adalah dengan hard disk ya. Jadi semua orang tuh bilang hard disk. Sebenarnya sebenarnya hard disk itu kan jenis ya, jenis data storage. Jadi data storage-nya jenisnya HDD ataupun hard disk drive. Tadinya kan hard disk ya yang dipakai orang. Sekarang itu udah mulai berpindah ke SSD atau solid state gitu. Apa bedanya solid state sama hard disk gitu? Kalau hard disk itu dia yang piringan tahu. Jadi di dalam hard disk itu kalau lihat hard disk ada kotak gitu, sebenarnya dalamnya itu ada piringan. Di mana semua data itu dimasukin di dalam piringan itu gitu. Yang lebih baru itu adalah SSD. SSD ataupun solid state. Ini solid state nih yang kita pakai. Sekarang orang lebih milih solid state kebanyakan. Kenapa? Karena solid state itu dia lebih cepat. Cuman kekurangannya adalah dia lebih mahal. Itu kekurangan dia. Jadi gue dikasihnya satu ada dua-duanya SSD nih, dua-duanya solid state ini ya. Kenapa gue dikasih 2? Karena biasanya orang tuh install pengen misah tuh antara operating system sama penyimpanan, data storage penyimpanan sama operating system biasanya dipisah. Kenapa dipisah gitu? Kenapa dipisah? Ada banyak sih ya alasannya. Biasanya orang pengen untuk operating system mereka pengen pakai yang SSD bukan yang HDD ya. Kenapa? Karena SSD lebih cepat. Jadi kalau misalnya lu lihat komputer pas dinyalain, dia booting berapa lama kan dia pas nyala, dari pertama kali dia dipencet sampai dia masuk ke dalam Windows-nya ataupun sampai dia masuk ke dalam Macintosh-nya itu berapa detik hitungannya. Nah, itu tergantung daripada si ini
si data storage yang untuk OS itu. Kalau misalnya SSD pasti lebih cepat, jadi makanya orang pengennya gitu. Tapi karena dia lebih mahal, biasanya orang nggak pengen tuh misalnya SSD-nya sampai 1 tera gitu. Nggak, jadi biasanya orang kayak oke, buat OS doang gua ya 250 GB deh gitu. Cukup kayaknya gitu. Nah, karena dia lebih mahal, nanti gue simpennya semua data-data gue simpan di HDD 4 terabyte gitu istilahnya. Karena kalau cuma buat penyimpanan nggak butuh segitu cepatnya dan lebih murah HDD dan lebih ya kapasitasnya lebih gede gitu. Itu alasan pertama biasanya. Alasan kedua, untuk menghindari kehilangan data, karena biasanya kalau lu sering browsing habis itu kena virus, itu biasanya yang rusak duluan sama virus tuh ya yang OS-nya, operating systemnya gitu. Jadi kalau misalnya operating systemnya kena virus, data lu nggak akan hilang kalau misalnya dipisahin. Itu biasanya alasan orang kayak begitu. Makanya kenapa ada 2 hard disk. Nah, ini jadi ini M2 yang nanti gue pakai buat operating system, gue install di sini. Udah ya. Oke. Nah, habis itu tinggal gue scrub nih ke sini nih biar dia kepegang ntar ya. Nah, udah. Kira-kira kayak gitu tuh. Ini nih biasanya suka ditanyain, Mas, VGA card-nya apa? Gitu. Ini VGA card. Gue dikasih dari TUF itu GeForce GTX OC Edition 6 GB DDR6. Wah. Sama seperti yang lain-lainnya juga. Kalau lo memilih VGA card, pilih sesuai dengan kebutuhan sih sebetulnya gitu. Tadi gue bilang kalau misalnya cuma ngetik buat browsing ya udah pakai yang onboard aja mungkin. Tapi kalau lu udah mulai main game, yang game kayak gimana dulu? Kadang-kadang kalau di game itu lu bisa lihat game ini butuh kartu grafisnya minimal berapa gigabyte gitu. Nah, ini kebetulan karena yang ini buat komputer streaming dan khusus streaming ya. Jadi dia bukan main sambil streaming. Ini khusus streaming doang. Jadi gue pakai yang ini. Cukup nih 6 GB. Nah, kita pasang VGA card itu di slot yang ini ya, yang tadi gue jelasin tuh, ini slot ini nih. Nah, di situ pasang VGA cardnya. Masangnya nggak susah sih, bentar ya. Gue taruh gini, biar bisa kelihatan. Tinggal di slotin doang. Nah, gitu baru. Oke. Ya. Berikutnya yang penting juga itu adalah CPU cooler. Oke, ini kita dikasih apa nih sama TUF? CPU cooler. CPU cooler itu buat apa ya? Jadi gini, CPU cooler itu fungsinya untuk mendinginkan si prosesor. Ini mesti didinginin. Jadi minimal itu kipas. Jadi kalau zaman dulu tuh pasti fan sih. Jadi fan itu diinstal di atasnya CPU itu, jadi ntar dia dingin terus. Itu yang perlu perhatiin ya, karena dalam pertama kali ngerakit komputer, lo mesti perhatiin itu fan-nya nyala apa nggak. Karena kalau fan-nya nggak nyala, itu komputer bisa jadi satu ngebaca ada malfunction kan gitu. Resikonya yaitu overheat, karena kalau si CPU ini kan otaknya ya. Kalau semakin banyak lu suruh kerja, dia pasti semakin cepat panas. Dan pada saat panas itu dia mesti didinginin pakai CPU cooler. Kalau misalnya nggak didinginin, ya kalau nggak ngehang komputernya, kalau nggak mati akhirnya gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat wajib. Nah, cuman zaman sekarang ini ada macam-macam nih. Jadi yang pertama kan biasanya fan doang. Ini gue dikasihnya TUF Liquid CPU Cooler. Jadi liquid, ada radiatornya gitu. Canggih lah pokoknya, udah radiator, habis itu RGB lagi. Konon katanya ini bisa ngedinginin lebih daripada yang fan. Berikutnya adalah power supply. Power supply. Gue dikasih power supply dari Color Master nih. Oke, apa sih fungsinya power supply? Fungsinya power supply ini untuk mensuplai semua kebutuhan listrik yang ada dalam komputer. Nih ujungnya lu lihat nih, ini soket-soket ini semua ntar tuh masuk ke situ tuh. Ada yang masuk ke sana, ada yang ke kartu grafis, ada yang ke hard disk lah, macam-macam. Semua power itu berasal dari sini. Dia ada beberapa macam ya, ada yang modular, ada yang non modular. Nah, kalau yang ini non modular. Apa sih maksudnya non modular itu? Jadi kalau non modular itu adalah semuanya tuh satu gambreng begini nih. Semuanya jadi satu. Kalau modular itu dia ininya terpisah. Lu bisa colokin gitu satu persatu.
si ininya nih, nggak segambreng begini gitu. Jadi yang non modular ini keuntungan utamanya adalah dia lebih murah harganya. Oke. Ya, ini lebih murah, terus juga ukurannya relatif lebih kecil biasanya, jadi dengan casing-casing kecil dia cepat masuk tuh gitu. Nah, yang modular itu biasanya lebih mahal pasti. Lebih mahal, tapi gue sih lebih suka sebetulnya dengan yang modular ya. Karena sebanyak ini lo lihat, ini belum tentu semua kepake loh sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada kabel-kabel yang nggak kepake, gue bilang sih yang bikin suntuk di dalam casingnya. Jadi makanya gue lebih suka yang modular sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya budgetnya lu lebih concern daripada budget gua ke power supply, mendingan budget gua ke yang lain-lain deh gitu. Kalau gua nggak ada pertimbangan karena gua dikasih. Oke. Juga ada jenisnya nih. Kapasitas ya, selain tadi modular non modular, ada kapasitas. Kalau lu bisa lihat ini ada 750 watt. Terus terang kalau gue bilang ini kegedean sih buat komputer streaming. Karena apa? Karena kebutuhan di dalam komponennya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi pilih kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. Biasanya yang paling banyak mengambil listrik itu biasanya VGA card. VGA card, jadi semakin tinggi jenis VGA cardnya gitu, semakin banyak dia ngambil listriknya, lu butuh yang lebih tinggi. Bahkan kadang-kadang kan ada yang dalam satu komputer tuh VGA cardnya 2. Nah itu mungkin yang sampai 1200 tuh gitu. Tapi kalau dalamnya, katakanlah lu VGA cardnya aja pakai yang onboard gitu kan. Habis itu cardnya, habis itu ininya juga mini TX gitu, misalnya si motherboardnya. Ya jangan beli yang tinggi juga. Keyboard, kasih keyboard dari TUF juga, K3 keyboardnya. Ada mouse juga dari TUF Gaming M3. Terus gue dikasih headphones nih. Headphones TUF Gaming Headset H3. Oh, satu lagi. Terus gue dikasih mousepad. Lengkap nih TUF, sampai mousepadnya ada. Wah, ini komputer TUF beneran. Oke, ini mousepad. Jadi apalagi yang gue belum kasih lihat? Ini udah semuanya. Oh, ini dia. Oke. Gaming, ini dia casingnya. Buset deh. Gede amat. Oke. Apa fungsinya casing? Monitor. Iya, itu dia. Oke. Jadi habis itu monitor, jangan lupa. Untuk sebuah desktop komputer nih, gue dikasih monitor dari TUF Gamingnya VG1A series gaming monitor 27 inci. Cukup sih ini karena kan gue pakai ini buat streamingnya kan ya, bukan buat monitor gamenya gitu. Oke, kayaknya udah semua. Mudah-mudahan jelas, dan mudah-mudahan setelah jelas lu punya bukan sedikit, lu jadi berani lah gitu. Tapi sekarang setelah tadi teorinya, sekarang gue mau kita rakit sekarang gitu. Yang mesti kita pasang berikutnya adalah pendingin prosesor. Yang mesti lo perhatiin sekali lagi, sebelum pasang cooler, mau itu fan ataupun mau itu yang liquid, lo pasti disuruh pasang ini dulu, pasta nih di atas prosesornya. Biar dinginnya itu maksimal jadi dia, proses pendinginannya. Ada macam-macam metode orang ya buat naruh pasta ini di atas prosesor itu. Ada yang dilingkerin gitu tipis-tipis, ada yang satu agak tebal dikit di tengah. Yang pasti jangan terlalu banyak, karena begitu dia nanti didempet sama pendingin itu, dia akan merata ke semuanya ya. Jadi kalau lu terlalu banyak ntar dia tumpah ke samping-samping. Kalau gue sih biasanya gue cuma di tengah doang nih, kayak begini nih. Secukupnya di tengah. Ya segitu cukup kalau buat gue ya. Ini dia pendinginnya, TUF Gaming punya. Setiap liquid cooler ataupun cooler apapun juga, dia punya dudukan yang beda-beda. Cuman intinya tuh biasanya cuma 2, lu pakai AMD atau lu pakai Intel. Ini dudukannya buat Intel karena kita pakai Intel kan ya, bukan AMD. AMD beda lagi. Tadi gue udah pasang ini. Gue nggak terlalu detail untuk pemasangan ini karena setiap liquid cooler punya metode pemasangan yang beda-beda. Oh, oke. Nah sekarang ini suka bikin orang bingung. Pasti ada kabel-kabel kayak begini nih. Wah, ini dicolokinnya kemana ya gitu. Sebenarnya kalau lo agak sabar baca buku panduannya, itu pasti tahu
Jadi ada dua buku ya, buku panduan dari liquid coolernya dan buku panduan dari motherboardnya. Jadi nanti dia pasti kasih gambar motherboardnya, terus dia juga kasih tulisan tuh, ini tuh buat apa, ini buat apa. Karena dia ada RGB-nya, jadi ini powernya ada dua nih, satu buat fan, satu lagi power buat lampunya RGB-nya. Yang namanya CPU, CPU fan, itu di motherboard tuh biasanya ada tulisannya. Ini soket buat CPU fan. Biasanya tuh dekat-dekat ya antara. Nah, ini ada satu nih buat CPU fan di sini. Terus juga di sini juga ada di atas. Nah, jadi jangan takut, nggak akan meledak kok kalau salah pasang kalau cuma CPU fan doang. Gue milih yang atas biar nanti agak rapih gitu. Untuk kabel-kabel kayak begini, biasanya mereka kasih detail kecil-kecil kayak di sini nih. Itu ada panah di sini dan ada panah di sini. Jadi biar kita nggak kebalik. Kalau lu nggak kasih perhatian, mungkin bisa jadi kebalik. Tapi kalau lu kasih perhatian sedikit tuh, oh ada panah, jadi dia nggak kebalik tuh. Nah, oke sekarang kita ambil casingnya, kita pasang power supply dulu di casingnya. Oke, bentar ya. Oke, kita mau masang power supply. Ini power supply-nya di casing ini tuh ditutupin lagi sama box ini nih. Box ini kayaknya fungsinya memang si power supply itu kan banyak kabelnya. Kabelnya itu kadang-kadang kalau kelihatannya nggak enak. Tapi dengan ini jadi ditutupin tuh. Cuman biasanya nanti kan semua dari sini kabelnya nih. Begitu semua selesai dipasang, kita tutup lagi. Tuh, kan jadi nggak kelihatan tuh. Desainnya bagus. Ups. Kita tidurin dulu ya. Oke, sekarang kita masukin motherboardnya ke casingnya. Ntar gua mesti pasin nih. Oke. Yap, ini bisa sementara gua taruh sini dulu. Ntar dulu. Jangan dikurangin ya skrupnya. Oke, kita pasang si liquid cooler tadi. Ini fan-nya gue taruh di atas. Sekarang tinggal ini ada saringan nih biar nggak kotor debunya. Yep. Sekarang kita mau pasang harddisknya nih. SSD sih sebetulnya. Jadi buat penyimpanan data lainnya yang selain OS. Gue mau pasang di sini ntar. Jadi gue cabut dulu ya. Oke, gue mesti pasang sini. Gue tinggal balikin aja sini. Oke, ini dia sebelum gua pasang. Nah, jadi ini harddisknya ada satu, ini buat SATA ini nanti yang kabel SATA ini ke motherboard. Terus karena dia RGB si harddisk ini juga ada powernya nih buat RGB. Nah, gitu. Oke, kita pasang dulu ya. Kita mau masang ini, kabel SATA ini ke sini nih. Ini slot SATA di motherboard, ini kan motherboard ya. Slot SATA-nya di sini. Plus SATA 1. Cuman kan jelek ya kalau misalnya di situ. Jadi gue mesti ke belakang dulu. Gue ini ke belakang. Sama si ini juga, si power ini sebenarnya gue bisa ngambil dari sini nih, dari sini. Bisa ngambil dari sampingnya lagi. Ada beberapa sih spot buat power ini. Cuman nggak mungkin gue pasang langsung ke sini karena jelek banget. Jadi gue muter dulu ke belakang. Nanti kita lihat jalur belakang kayak gimana bentuknya. Keluarin lagi sini. Terus itu gue masukin sini. Tuh. Jadi rapi kan dia. Ini power RGB-nya ke belakang juga. Walaupun sebenarnya dia ntar
keluar dari bawah, dia di connect-nya ke sini nih. Kalau kebalik palingan mati, nggak akan meledak maksud gua. Mati, kalau mati ya lu balikin lagi aja. Tenang, jangan terlalu serius. Ini kan kalau lu lihat, ada segini banyak nih kan gambreng. Sebenarnya cukup jelas, biar gampang lu pisahin dulu. Misalnya gini, kalau lu lihat yang bentuknya kayak begini, udah pasti ini power untuk hard disk dan SSD, biasanya kayak begini bentuknya. Ada L, tipis, pipih begini, ini kita keluarin ya. Tinggal segini kan sisanya. Nah, dari segini, ini sebenarnya cuma tinggal 2 kategori nih. Satu buat VGA card, 2 lagi buat komputernya. Dari segini banyak. Mana yang CPU, mana yang VGA card. Itu biasanya ada tulisannya. Lu lihat ini, ada tulisan PCIe. Ini biasanya yang ada tulisan begini, ini buat VGA card nih. Buat VGA card, PCIe. Kita keluarin ya, karena kita belum butuh, kita mau ngasih buat motherboard dulu. Lu lihat lagi ada tulisannya PCIe, keluarin lagi. Udah tinggal sisa 2. Nah, ini ada tulisannya CPU. Nah, jadi yang buat powerin motherboard tinggal 2 pin ini doang dari segitu banyak tadi. Oke, sekarang gue installin sekaligus ya. Ini akan masuk ke 24 pin ini nih. Cuma kalau misalnya langsung begini kan nggak enak, jadi gue lihat belakang lagi kayak tadi. Ini kabel 24 pin tadi yang dari power supply. Ini akan di sini nih. Biasanya sih posisinya pasti selalu di sini. Jangan lupa ini ada slotnya di sini, ada apa namanya hook gitu. Hooknya, kalau hooknya di sebelah sini ya lu jangan naruh ini di sebelah sini nih. Berarti dia di sebelah sini kan ya. Nah begini nih masangnya. Dah. Tuh, cuma gitu doang. Yang pertama kan yang 24 pin tadi, yang kedua yang ini, dia biasanya di atas itu memang. Nah, ini bentuknya begini. Kenapa begini? Karena memang disesuaikan dengan keadaan. Karena setiap motherboard kadang-kadang beda-beda pinnya. Ada yang 8 begini, ada yang cuma 4 gini doang juga ada yang semuanya mesti dicolokin juga ada. Jadi tergantung jenis motherboardnya. Oke, tadi gue lihat belakang, sekarang gue mau colokin dulu satu-satu. Power supply untuk support power ke motherboard udah kepasang semua ya. Tinggal sekarang dari power supply untuk ke yang lain-lainnya. Ini bagian belakangnya yang baru kelihatan. Jadi lu bisa lihat kabel bagian belakang. Bagian yang ribet-ribet sengaja disembunyiin. Nah ini kabel power dari power supply untuk power motherboard yang 8 pin di atas. Kalau ini tadi kabel CPU cooler. CPU cooler agak rame ya kelihatannya. Itu karena dia butuh fan-nya kan ada 2 dan termasuk dengan pumpnya. Jadi satu rombongan buat RGB, satu rombongan buat fan powernya. Tapi serame ini ujung-ujungnya juga cuman ada 2 nih. Cuman satu buat RGB, satu buat fan. Ini kita mesti hubungkan ke power supply ataupun juga ke motherboard. Kalau ini tapi fan, kita lihat tadi di depan fan-nya ada 3. Makanya sebenarnya ini seribet ini. Fan-nya cuma ada 3 tapi kok kabelnya ribet banget. Karena dia RGB, jadi dia butuh powernya 2. Jadi 3 power untuk fan, 3 power buat RGB-nya. Yang gue mau omongin tuh sebenarnya ini nih. Jadi setiap casing itu pasti dia punya kabel bawaan. Gitu. Ini yang inti ya, ini ada 2, tapi ntar gue jelasin. Yang intinya tuh sebenarnya cuma ini. Ini adalah kabel front panel namanya, front panel. Jadi kalau semisalnya di casing itu kan ada tombol power, ada buat jack USB masuk gitu, habis itu ada jack buat headphone. Nah itu sebenarnya ujungnya tuh kabelnya ini. Ini ya, ini yang buat headphones atau HD audio. Ini yang buat tombol power, tombol reset. Ini yang buat USB. Nah yang ini kabel ini, kalau kita pengen interface depannya itu jalan, ini mesti dihubungkan ke motherboard. Ini kabel ini. Nanti gue kasih lihat caranya hubunginnya gimana. Nah terus selain itu kabel bawaan dari casing itu tergantung ininya. Nah kalau ini yang segambreng ini sebenarnya harusnya nggak seribet ini ya. Ini adalah kabel fan yang di depan. Dia ada fan. Kenapa jadi rame begini? Karena dia ada RGB. Jadi dia butuh power 3 power untuk fan, 3 power buat RGB.
yang kayak begini jadinya, tapi ujung-ujungnya juga sama kayak tadi, cuman keluar dua, satu RGB, satu fan. Ini yang mesti kita sambungin ke power supply. Sama kayak ini tadi, ini juga rame kayak begini, tapi ujung-ujungnya cuma dua. Ini yang kita mesti sambungin ke power supply. Nah sekarang tuh sebenarnya di sini serunya nih biasanya nih. Jadi di back end ini yang namanya cable management. Gimana caranya kita bisa bikin kabel ini rapi. Walaupun nggak mungkin rapi banget ya, tapi seenggaknya nggak acak-acakan ya gitu. Nah biasanya di sini nih yang orang hobi ngerakit tuh tantangannya di sini. Cable management, ngerapihin kabel-kabel ini. Ini kabel USB, ini USB 3 sih. Ini ujungnya tuh ke interface di casing. Jadi kalau di casing tuh ada USB di depan gitu, yang buat lu nyolok di bagian depan, itu nyambungnya ke sini. Dia ke motherboardnya nyambungnya ke sini nih. Sekarang kita pasang empunya yang suka diomongin. Ini VGA cardnya kita pasang di sini nih, tempat VGA cardnya. Kekunci tuh. Kekunci. Oke. Nah sekarang kita tinggal kasih power ke VGA cardnya. Ini tadi yang gue ambil dari power supply, ada tulisannya PCIe. Nah ini macam-macam nih, tergantung. Ada VGA card yang butuh lebih dari ini nih, jadi makanya disiapin ini. Tapi kalau ternyata cuma segini, berarti kita cuma pasang satu aja nih kabelnya. Yes. Begitu komputer udah selesai dirakit, lo hubungin ke monitor pakai HDMI kayak pakai DisplayPort kayak gitu. Terus lo nyalain, kemungkinan besar yang akan lo temukan adalah ini. Ya, new CPU installed. Please enter setup to configure your system. Yang paling penting pertama yang lo mesti tahu adalah lo mau install Windows. Nah, kalau memang yang tadi itu kan kita nggak ada CD-ROM-nya kan ya. Memang zaman sekarang juga nggak ada CD-ROM. Tapi untuk menginstal Windows-nya, gue punya USB Windows Installer. Nah, jadi sekarang USB-nya itu lu colokin di port USB yang ada di komputer. F1 to run setup. Kita pencet F1. Kita masuk ke boot menu ya. Karena kita pengen nge-boot ke, nah ini dia USB tadi yang buat Windows installernya, gue klik. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi lu mesti ingat language to install, English. Okay, next. Install now. Nanti aja, ini masih bisa nanti belakangan. I don't have. Jadi lu mesti pilih ini sesuai dengan apa Windows yang lu punya. Soalnya kalau salah, misalnya lu punya Windows Home tapi lu installnya di sini Pro, itu pasti nanti nggak jalan. Jadi ini yang gue punya adalah Windows 10 Pro for OEM software. Jadi gue installnya yang ini. Accept, next, install Windows only. Oke. Jadi gue di sini gue installnya, next. Region, karena gue ada di Zimbabwe, gue pilihnya Indonesia. Next, yes. Just a moment. US, limited setup. Oke, nggak apa-apa sementara. Trying to connect, troubleshoot, coba ya. Oke. Oops, just a moment. Setiap komponen itu perlu diidentifikasi. Dia diidentifikasinya dengan drivernya tadi. Misalnya VGA card, misalnya seri VGA-nya adalah 2080, lu perlu install driver 2080. Habis itu udah masuk ke Windows, close. Udah, tinggal jalan. Ya, udah selesai. Memang agak telat dikit, kemarin gue mesti vaksin dulu soalnya. Jadi agak ketunda videonya, tapi sekarang udah selesai. Udah bisa dilihat. Ternyata ngerakit komputer itu nggak sesulit yang dibayangkan kan gitu. Jadi cuma gitu aja, yang penting kalau ada manual book baca, rajin-rajin baca manual booknya gitu. Mudah-mudahan kan lagi masa PSBB kita, jadi mungkin yang cari
lagi cari ide gue kegiatan apa ya selama di rumah, mungkin bisa dicobain tuh, coba ngerakit komputer. Yang tadinya nggak bisa, siapa tahu jadi bisa, ya kan? Itu baru satu komputer, masih ada satu komputer lagi, karena gue mesti ngerakit 2 komputer nih. Gue kan di supportnya ada 2 komputer, untuk ngegantiin komputer gue yang lama. Terakhir kali gue ngerakit komputer itu kan 2015 ya, jadi udah lumayan lama. Nah ini yang baru ini nanti rencananya kan memang gue pakai buat gue main game dan streaming. Jadi masih ada satu lagi, cuman kalau yang kedua nanti nggak akan gue jelasin kayak begini lagi ya. Ini kan udah cukup buat yang belum pernah ngerakit, biar bisa tahu. Yang kedua gue langsung rakit aja. Cuman yang kedua ntar gue mau coba bikin sesuatu yang agak-agak aneh dikit lah gitu. Oke? Sampai ketemu di video yang keduanya nanti.